Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang turunan fungsi komposisi dan turunan fungsi pangkat rasional. Saya, Gita Puspita, akan membawakan materi pertama, yaitu turunan fungsi komposisi. Misalkan fungsi f terturunkan di x dan fungsi g terturunkan di fx, maka fungsi komposisi GOF dapat diturunkan di X, sehingga jika Hx sama dengan GOF, maka H aksen X sama dengan GOF aksen X sama dengan G dalam kurung Fx balas kurung aksen sama dengan G aksen dalam kurung Fx dikali F aksen X, maka diperolehlah rumus pertama. Rumus pertama di atas dikenal dengan nama aturan rantai yang dapat dituliskan secara singkat sebagai berikut. Misalkan Y sama dengan GU dan U sama dengan Fx, maka fungsi komposisi Y sama dengan G dalam kurung Fx mempunyai turunannya sebagai berikut. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, maka diperolehlah rumus kedua dengan notasi y aksen sama dengan dy per dx. Rumus kedua dapat diperluas untuk sejumlah berhingga komposisi-komposisi fungsi. Misalnya, y sama dengan fu, u sama dengan u dalam kurung v, dan v sama dengan vx, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Diperolehlah rumus ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aris April ingin menjelaskan tentang contoh soal bagian A, yaitu Y sama dengan dalam kurung 6x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 ditambah 8 balas kurung pangkat 6. Penyelesaian A, Y sama dengan dalam kurung 6x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 tambah 8 pangkat 6 dapat dituliskan sebagai Y sama dengan U pangkat 6. Kemudian dengan dimisalkan U sama dengan 6x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 ditambah 8 menjadi DU per DX sama dengan 30x pangkat 4 dikurang 20x pangkat 3. Akibatnya Y sama dengan U pangkat 6 menjadi DY per DU sama dengan 6U pangkat 5. Maka dengan aturan rantai diperoleh DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX menjadi DY per DX sama dengan 6U pangkat 5 buka kurung 30X pangkat 4 kurang 20X pangkat 3 balas kurung sama dengan 6x kali buka kurung 6x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 tambah 8 balas kurung pangkat 5 buka kurung 30x pangkat 4 kurang 20x pangkat 3 balas kurung. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal dari materi tersebut, yaitu bagian B. Y sama dengan cos akar 4x kuadrat tambah 3, dan penyelesaiannya adalah Y sama dengan cos akar 4x kuadrat tambah 3 dapat dituliskan dengan Y sama dengan cos akar F atau Y sama dengan cos U. Dengan memisalkan V
V sama dengan 4x kuadrat tambah 3 atau dV per dx sama dengan 8x. Dan U sama dengan akar V atau du per df sama dengan 1 per 2 akar V sama dengan 1 per 2 akar 4x kuadrat tambah 3. Sehingga Y sama dengan cos U atau dy per du sama dengan min sin U sama dengan min sin akar F sama dengan min sin akar 4x kuadrat tambah 3. Maka dengan aturan rantai dapat diperoleh dy per dx sama dengan dy per du kali du per df dikali df per dx. dy per dx sama dengan dalam kurun minus sin akar 4x kuadrat tambah 3 dikali dalam kurun 1 per 2 akar 4x kuadrat tambah 3 dalam kurun 8x sama dengan min 4x sin akar 4x kuadrat tambah 3 per 4x kuadrat tambah 3. Bagian C, Y sama dengan 3x kuadrat kurang 1 akar 3 per 1 tambah dalam kurun 3x kuadrat kurang 1 akar 3. Penyelesaiannya yaitu Y sama dengan dalam kurun 3x kuadrat kurang 1 akar 3 per 1 ditambah dalam kurun 3x kuadrat kurang 1 akar 3 dapat dituliskan sebagai Y sama dengan V per 1 tambah V. Dengan memisalkan V sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 atau dV per dx sama dengan 6x. Dan U sama dengan V per 1 tambah V atau du per dV sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah V kurang V per 1 ditambah V kuadrat sama dengan 1 per 1 tambah V kuadrat sama dengan 1 per 1 tambah dalam kurun 3x kuadrat kurang 1 akar 2. Baik, saya akan melanjutkan materi. Saya Arneti Rahman, saya akan membahas fungsi pangkat rasional atau fungsi pangkat berbentuk pecahan. Nah, seperti yang kita ketahui, telah dibuktikan pada kelompok yang lalu bahwa untuk n sembarang bilangan bulat berlaku jika y sama dengan x pangkat n, maka y aksen atau turunan y sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1, di mana n adalah bilangan bulat. Sekarang kita perluas untuk kasus dengan n berupa bilangan rasional sembarang. Kalian masih ingat bahwa bilangan rasional adalah bilangan yang berbentuk pecahan. Karena n rasional, maka n dapat dituliskan sebagai P per Q. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat dan Q lebih besar dari 0, atau Q tidak sama dengan 0, karena Q adalah penyebut. Nah, jika y sama dengan x pangkat n yang kita rasionalkan menjadi bentuk P per Q sehingga menghasilkan x pangkat P per Q. Maka y pangkat Q sama dengan x pangkat P. Dan dengan turunan implisit diperoleh y pangkat Q sama dengan x pangkat P ini kita turunkan dengan bentuk y aksen sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, Q dikali y pangkat Q dikurang 1, kita pindah ruaskan, dia menjadi pembagian. Jadi menghasilkan P dikali x pangkat P dikurang 1 per Q dikali y pangkat Q dikurang 1. Nah, untuk pembilang kita tulis ulang karena tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian y
Q dikali Y pangkat Q dikurang 1, Y-nya kita ganti dengan X pangkat P per Q, karena kita ketahui bahwa Y sama dengan X pangkat P per Q. Sehingga menghasilkan Q dikali X pangkat P per Q, pangkat Q dikurang 1. Nah, kalau bilangan berpangkat, kemudian berpangkat lagi, maka pangkat tersebut harus dikali. Nah, P per Q, perhatikan pangkatnya, P per Q dikali Q, itu menghasilkan P, karena Q-nya habis. Kemudian P per Q dikali min 1, itu menghasilkan min P per Q, yang ada di sini. Nah, jadi ketika kita menemukan bentuk seperti ini, nah kita ingat kembali sifat eksponen, di mana A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya pangkatnya dikurang. Kalau bentuk bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya dikurang. Maka pangkat P dikurang 1 dikurang P dikurang P per Q, menghasilkan P dikurang 1 dikurang P ditambah P per Q. Ini. Nah, perhatikan pangkatnya. P-nya habis, menyisakan min 1 ditambah P per Q. Nah, kalau kita tulis ulang, menghasilkan P per Q dikali X, pangkat P dikurang Q dikurang 1. Atau kalau kita ganti P per Q dengan N, maka menghasilkan N dikali X, pangkat N dikurang 1. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video kami sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haslianti dengan NIM H0221022. Di sini saya akan membahas contoh soal mengenai materi turunan fungsi pangkat rasional. Contoh soal yang akan saya bahas yaitu bagian A, menentukan turunan fungsi berikut. Baik, langsung saja penyelesaiannya. Y sama dengan fx sama dengan akar pangkat 5 dalam kurung x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2 pangkat 2. Kita ubah dulu bentuk ini. Saya perlihatkan bentuknya, sehingga kita dapat menghasilkan ini. X pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2 pangkat 2 per 5 sama dengan U pangkat 2 per 5. Telah dibahas sebelumnya, U itu sama dengan fx. Dengan memisalkan U sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2, jika bentuk ini diturunkan, maka turunan U atau U aksen sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3. Sehingga kita dapat memasukkan ke dalam rumus aturan rantai, yaitu dy per dx sama dengan 2 per 5 dikali U pangkat 2 per 5 dikurang 1 dikali U aksen. Bentuk ini didapat dari sifat-sifat turunan. Saya perlihatkan. Sehingga kita masukkan saja, yaitu 2 per 5, U-nya itu X pangkat 3 kurang 3X ditambah 2 pangkat min 3 per 5. Min 3 per 5 ini didapat dari penjumlahan 2 per 5 dikurang 1
dikali U aksennya yaitu ini, 3x pangkat 2 dikurang 3. Untuk lebih mudahnya saya perlihatkan penjabarannya. Sehingga kita dapat menghasilkan yaitu 2 dikali 3x pangkat 2 dikurang 3 per 5x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 2 pangkat 3 per 5. Jadi itulah pembahasan contoh soal dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhani. Kita lanjut ke contoh soal bagian B. Y sama dengan fx sama dengan akar 1 tambah akar 1 tambah x pangkat 3. Cara penyelesaiannya, Y sama dengan fx sama dengan akar 1 tambah akar 1 tambah x pangkat 3 sama dengan buka kurung 1 tambah buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat 1/2 balas kurung pangkat 1/2 sama dengan U pangkat 1/2. Dengan memisalkan U sama dengan 1 tambah buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat 1/2, maka U aksen sama dengan 1/2 buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat minus 1/2 dikali 3x pangkat 2. Sehingga dy per dx sama dengan 1/2 U pangkat minus 1/2 dikali U aksen sama dengan 1/2 buka kurung 1 tambah buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat 1/2 balas kurung pangkat minus 1/2 dikali 3x pangkat 2 buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat minus 1/2 per 2. Maka 3x pangkat 2 per 4 buka kurung akar 1 tambah akar 1 tambah x pangkat 3 balas kurung kali akar 1 tambah x pangkat 3. Cara lain, misalkan f sama dengan buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat 1/2, maka df per dx sama dengan 3/2 x pangkat 2 buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat minus 1/2. Dan U sama dengan 1 tambah V, maka du per dv sama dengan 1. Maka Y sama dengan U pangkat 1/2, dy per du sama dengan 1/2 U pangkat minus 1/2. Dengan aturan rantai dan rumus pangkat rasional, maka diperolehlah dy per dx sama dengan dy per du per df dikali dy per dx. Maka sama dengan buka kurung 1/2 dikali U pangkat minus 1/2 balas kurung dikali 1 buka kurung 3/2 x pangkat 2 buka kurung 1 tambah x pangkat 3 balas kurung pangkat minus 1/2 balas kurung sama dengan 1/2 akar U dikali buka kurung 3x pangkat 2 per 2 akar 1 tambah x pangkat 3 balas kurung sama dengan 3x pangkat 2 per 4
buka kurung akar 1 tambah akar 1 tambah X pangkat 3 balas kurung dikali akar 1 tambah X pangkat 3. Oke, itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.